Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dari Prodi Matematika IKIP Budi Utomo, Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pendidikan instrumen non-tes. Instrumen non-tes yaitu penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi guru melakukan pengamatan secara sistematis kepada siswa. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai sikap, tingkah laku, sikap sosial, dan yang lainnya. Tentunya yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Perubahan sikap dan pertumbuhan anak dalam psikologi hanya dapat diukur dengan teknik non-tes, misalnya observasi, wawancara, dan skala sikap. Oleh sebab itu, pada bagian ini saya akan mengkaji mengenai teknik non-tes, yang diantaranya adalah observasi, wawancara, dan skala sikap. Namun, di sini saya hanya memberikan satu contoh dari teknik observasi. Yuk, simak video di sebelah sini. Penyusunan instrumen non-tes. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan instrumen non-tes. Yang pertama, masalah dan variabel yang diteliti termasuk indikator variabel harus jelas dan spesifik. Yang kedua, sumber data atau informasi baik jumlah maupun keragamannya harus diketahui terlebih dahulu. Yang ketiga, keterangan dalam instrumen itu sendiri sebagai alat pengumpul data baik dari keecekan, kesahihan, maupun objektivitasnya. 4. Jenis data yang diharapkan dari penggunaan instrumen harus jelas. 5. Mudah dan praktis digunakan, tetapi dapat menghasilkan data yang diperlukan. Langkah-langkah penyusunan instrumen non-tes. Yang pertama, menganalisis setiap variabel menjadi subvariabel, kemudian mengembangkannya menjadi indikator-indikator. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen dengan memahami tentang variabel dan indikator penelitiannya. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Kisi-kisi instrumen diperlukan sebagai pedoman dalam merumuskan item instrumen. Pada kisi-kisi itu harus mencakup ruang lingkup, materi variabel penelitian, jenis-jenis pertanyaan, banyaknya pertanyaan, serta waktu yang dibutuhkan. 4. Berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun, langkah-langkah selanjutnya adalah menyusun item pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen yang akan digunakan. 5. Menguji cobakan instrumen untuk mengetahui tingkat reliabilitas dan validitas serta keterbacaan setiap item. Instrumen non-tes rasa ingin tahu terhadap mata pelajaran tata busana. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan siswa terhadap mata pembelajaran tata busana. 2. Definisi konseptual, yaitu pemahaman merupakan proses berpikir dan belajar, karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman
pemahaman tersebut juga proses pembuatan dan cara memahami. Yang ketiga, definisi operasional siswa atau pelajar merupakan individu-individu yang sedang tumbuh berkembang dalam rangka pencapaian kepribadian yang dewasa. Pertumbuhan tersebut terlihat pada aspek fisik yang bersifat kuantitatif serta bertambahnya aspek psikis yang lebih bersikap kualitatif dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Nah, kali ini saya mengambil contoh dari hasil observasi pada peserta didik. Kali ini siswa banyak dikondisikan dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Guru juga memiliki kesempatan untuk melakukan penilaian kemampuan, keterampilan, dan nilai-nilai individu atau kelompok pada siswa. Hal-hal penting apa saja? Yang pertama, yaitu membandingkan hasil pekerjaan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mengkreasikan kriteria penilaian pada suatu tugas yang diberikan. Yang ketiga, mendiskusikan strateginya untuk melakukan tugasnya. Jadi siswa dapat diamati dari kejauhan bagaimana siswa itu dapat memecahkan masalah yang sudah diberikan oleh pendidiknya. Yang keempat, bekerja dengan teman sejajarnya untuk menilai dan mengisi tugasnya, yaitu dengan cara kerja kelompok atau yang lainnya, berdiskusi dengan teman seperti itu. Yang kelima, menimbang kecenderungan tugasnya dan menilainya untuk merefleksikan tugas berikutnya. Dari hasil pekerjaan yang tadi kita amati, kita juga sudah dapat menilai siswa dari sikap, cara mereka berpikir, cara mereka menyelesaikan tugasnya seperti apa. Itu sudah bisa terlihat dari kejauhan. Kita sebagai pendidik hanya bisa mengamati dari jauh untuk mendapatkan nilai dari non-tes tersebut, yaitu nilai dari observasi yang kita lakukan dalam jangka waktu misalnya 1 semester, harus buat ini, harus sudah jadi seperti itu. Mungkin juga dalam hal lain bisa, tapi ini saya mengambil contoh dari siswa yang saya berikan tugas secara kelompok atau individu membuat suatu proyek atau produk dalam mata pelajaran tata busana. Baik, terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang instrumen non-tes, hasil observasi yang mungkin dari video tadi banyak kesalahan atau yang lain